Rumah itu selalu sepi saat malam tiba. Setelah kepergian istriku selama 3 bulan ke luar negeri untuk bekerja, hanya aku dan adik iparku, Dina, yang tinggal di rumah ini. Dina baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sementara waktu tinggal di sini, sambil mencari pekerjaan di kota. Dina adalah perempuan yang ceria dan perhatian. Awalnya, aku merasa keberadaannya menjadi pelipur kesepian saat istriku pergi. Tapi semakin hari, ada sesuatu yang terasa ganjil. Dina sering memperhatikan aku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, setelah makan malam, Dina mendekatiku saat aku duduk di ruang tamu menonton televisi. Dengan lembut, ia berkata, "Kak, aku mau bicara sesuatu penting." Aku mematikan televisi dan memandangnya. Wajahnya terlihat serius, namun senyuman kecil terselip di sudut bibirnya. "Ada apa, Dina?" tanyaku santai. Dina duduk di sebelahku, lebih dekat dari yang biasa ia lakukan. "Kak, aku tahu mungkin ini nggak sopan, tapi kamu kesepian nggak? Selama Mbak nggak di rumah?" Pertanyaannya membuatku tersentak. Aku mencoba tersenyum untuk menutupi kegugupanku. "Ya, sedikit, tapi itu biasa. Namanya juga suami istri, kan?" Ia tertawa kecil, tapi matanya tetap menatapku tajam. "Aku cuma mau bilang, kalau kakak butuh teman bicara atau butuh apapun, aku selalu ada. Jangan sungkan." Aku mengangguk, merasa ucapan itu wajar. Tapi cara ia mengatakan hal itu, ditambah dengan cara ia menatapku, membuat malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setelah percakapan itu, aku kembali ke kamar. Namun, aku sulit tidur. Bayangan wajah Dina terus muncul di pikiranku. Apakah aku hanya terlalu sensitif? Atau, apakah benar ada sesuatu yang tak seharusnya terjadi? Malam itu, aku terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Dengan rasa kantuk yang berat, aku membuka pintu. Dina berdiri di sana, mengenakan pakaian tidur tipis yang membuatku gugup. "Dina, ada apa malam-malam begini?" tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia tersenyum samar. Aku dengar suara kakak mengigau. Aku pikir kakak mimpi buruk. Aku mengerutkan kening. Aku bahkan tidak sadar mengigau. "Oh, maaf kalau aku mengganggumu. Tapi aku baik-baik saja. Terima kasih." Namun, sebelum aku sempat menutup pintu, Dina menahan dengan tangannya. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit dilupakan. "Kak, kamu yakin baik-baik saja?" Karena aku nggak yakin. Tatapan itu mengunci langkahku. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi bukan karena takut, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menggoda. Malam itu, aku tahu sesuatu telah berubah. Tapi aku belum sadar bahwa perubahan ini akan menjadi awal dari kehancuran. Malam setelah Dina mengetuk pintu kamarku, aku merasa ada batas yang telah ia lewati, batas yang seharusnya tidak disentuh oleh hubungan keluarga. Tapi aku menenangkan diri, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku mungkin terlalu memikirkan hal kecil. Pagi harinya, Dina bersikap seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ia memasak sarapan dan menyapaku dengan senyuman ceria. "Kak, aku bikin nasi goreng kesukaanmu. Cobain deh," katanya sambil meletakkan piring di meja. Aku mengangguk, sedikit ragu, tapi akhirnya duduk di meja makan. Namun, ketika aku mencicipi nasi goreng itu, aku merasa sesuatu berbeda. Dina terus memperhatikan setiap suapanku dengan tatapan penuh arti. "Gimana, Kak? Enak?" tanyanya dengan suara lembut. "Enak, Dina. Kamu selalu jago masak," jawabku, mencoba mengalihkan perhatian dari tatapannya yang mulai terasa mengganggu. Setelah sarapan, aku bersiap untuk berangkat kerja. Saat aku akan keluar rumah, Dina tiba-tiba menghampiriku dan menarik lenganku. "Kak, nanti malam pulangnya jangan terlalu larut, ya? Aku mau ngobrol sesuatu." Aku hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Meskipun hati kecilku sudah mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Dina inginkan dariku? Hari itu di kantor, pikiranku kacau. Bayangan Dina terus menghantui, terutama tatapannya tadi malam. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tetapi setiap kali ada jeda, aku mengingat percakapan kami, senyumannya,
bahkan aroma tubuhnya ketika ia berdiri terlalu dekat denganku. Ketika malam tiba, aku pulang lebih awal seperti yang Dina minta. Begitu sampai di rumah, suasana terasa aneh. Lampu ruang tamu redup, dan aroma lilin beraroma lavender memenuhi ruangan. Dina, panggilku. Tapi tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, dan saat tiba di ruang makan, aku melihat meja yang sudah didekorasi dengan lilin kecil dan makanan mewah. Dina berdiri di sana, mengenakan gaun panjang yang sangat berbeda dari biasanya, lebih seperti pakaian untuk kencan. Surprise, katanya sambil tersenyum lebar. Aku pikir kakak mungkin butuh suasana berbeda setelah seharian kerja. Aku membeku di tempat. Dina, ini, buat apa? Tanyaku, suaraku penuh kebingungan. Buat kakak, tentu saja. Mbak gak ada di rumah, dan aku gak mau kakak merasa sendirian. Jawabnya dengan nada polos. Tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuatku tidak nyaman. Aku mencoba menolak dengan halus. Dina, aku menghargai perhatianmu. Tapi, sebelum aku bisa melanjutkan, Dina menyela. Kak, kamu terlalu tegang. Santai sedikit, aku cuma ingin kita makan malam bersama, itu saja. Dengan berat hati, aku akhirnya duduk. Sepanjang makan malam, Dina terus menatapku dengan intens. Ia bercerita banyak hal tentang kuliahnya, rencananya mencari kerja. Tetapi ada momen ketika ia menyentuh tanganku terlalu lama, atau menatap bibirku dengan cara yang membuatku gugup. Setelah makan malam, aku mencoba beranjak ke kamar. Tapi Dina menghentikanku lagi. Kak, aku punya sesuatu untukmu, katanya. Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku gaunnya. Ini, hadiah. Aku tahu kakak pasti butuh ini, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Dengan ragu, aku membukanya. Di dalamnya ada dasi berwarna biru gelap yang terlihat mahal. Dina, ini terlalu berlebihan, kataku, mencoba menolak. Tolong diterima, Kak. Aku cuma mau kakak ingat kalau aku selalu ada buat kakak. Jawabnya, kali ini dengan suara yang lebih lembut, hampir seperti bisikan. Aku hanya bisa mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika aku masuk ke kamar, aku tahu situasi ini semakin sulit. Dina bukan hanya perhatian, tapi kini ia mulai mendekatkan dirinya dalam cara yang tidak wajar. Namun, aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, aku berusaha tidur, tapi pikiranku terus terganggu oleh sikap Dina yang semakin sulit dimengerti. Tatapan tajamnya, senyumnya yang menggoda, bahkan caranya menyentuh tanganku. Saat makan malam semuanya bercampur menjadi kekhawatiran dalam diriku. Saat aku mulai terlelap, suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan tegas. Siapa? Tanyaku dengan nada bingung. Ini aku, Dina, jawab suara dari balik pintu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu. Dina berdiri di sana, mengenakan pakaian tidur yang lebih sederhana dibanding sebelumnya. Tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit diabaikan. Ada apa lagi, Dina? Tanyaku, mencoba terdengar tegas. Ia tersenyum kecil. Aku nggak bisa tidur, Kak. Aku merasa gelisah. Aku boleh duduk di sini sebentar. Aku ingin menolak, tapi tatapannya memohon. Dengan berat hati, aku mengangguk dan membiarkannya masuk. Dina duduk di pinggir tempat tidurku, sementara aku berdiri menjaga jarak. Kenapa gelisah? Tanyaku, mencoba terdengar netral. Aku nggak tahu. Mungkin aku cuma terlalu banyak pikiran. Tapi aku merasa aneh sejak tadi malam. Aku mimpi buruk tentang Mbak, katanya dengan nada sedih. Mendengar itu, aku sedikit melunak. Mimpi apa, Mbak? Dia ada di mimpi aku, Kak. Dia seperti marah sama aku, tapi aku nggak tahu kenapa. Dina menunduk. Suaranya bergetar. Aku menghela nafas panjang. Mungkin kamu cuma kangen sama dia, itu wajar. Dia pasti juga kangen kamu. Tapi Dina menggeleng. Bukan itu, Kak. Rasanya seperti dia tahu sesuatu. Ucapan Dina membuatku bergidik. Aku mencoba mengabaikannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Coba istirahat, Dina. Semuanya baik-baik saja.
Namun, sebelum aku sempat menyuruhnya keluar, Dina berdiri dan mendekatiku. Tangannya menyentuh lenganku dengan lembut, tapi cukup untuk membuatku merasakan kehangatan yang mengalir melalui kulitku. Kak, aku nggak tahu kenapa aku selalu merasa nyaman kalau dekat. Kakak, aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong sama diri sendiri, bisiknya dengan suara serak. Aku membeku. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Dina, hentikan. Kamu nggak bisa bicara seperti itu, kataku. Suaraku terdengar tegas meski dadaku berdebar hebat. Tapi Dina tidak mundur. Ia justru semakin mendekat, matanya menatapku dalam. Kak, aku tahu kamu juga ngerasa. Jangan bohong, kita sama-sama kesepian. Aku mundur selangkah, tapi dinding di belakangku menghalangiku. Dina berdiri begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya. Dina, ini salah. Kita nggak bisa. Aku mencoba mengucapkan kata-kata itu dengan tegas, tapi suaraku bergetar. Kenapa nggak bisa? Mbak nggak ada di sini. Dia nggak akan tahu, ucapnya dengan suara yang terdengar seperti racun manis. Aku memejamkan mata, berusaha melawan godaan yang terasa begitu nyata. Dina, tolong pergi, sekarang. Dina terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya mundur. Wajahnya berubah, antara terluka dan marah. Baik, Kak, aku pergi. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari kamu menyesali ini, katanya sebelum melangkah keluar dan membanting pintu. Aku terduduk di tepi tempat tidur, keringat dingin membasahi dahiku. Aku tahu situasi ini semakin tidak terkendali. Dina telah menyeberangi batas, dan aku tidak yakin bisa terus menahannya. Tapi malam itu, aku tidak tahu bahwa keputusan untuk menolak Dina akan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Setelah kejadian malam itu, Dina mulai berubah. Ia tidak lagi seceria sebelumnya, tetapi tatapan dan sikapnya menjadi lebih sulit dimengerti. Ia jarang berbicara denganku, namun ada momen-momen tertentu ketika aku merasakan matanya mengawasiku dengan sorot yang dingin. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Aku berusaha menghindarinya sebisa mungkin, mencoba fokus pada pekerjaanku, tetapi ada sesuatu yang selalu mengganjal di pikiranku. Sampai suatu malam, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Saat aku pulang kerja, rumah tampak gelap. Aku mengira Dina sudah tidur, tetapi begitu masuk ke dalam, aku melihat sebuah lampu kecil menyala dari kamarnya yang pintunya sedikit terbuka. Dina, panggilku, tapi tidak ada jawaban. Rasa penasaran membuatku mendekati pintu itu. Aku mengetuk pelan, namun tetap tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, aku mendorong pintu dan masuk. Di dalam kamar, aku terkejut melihat apa yang ada di atas meja kecil di sudut ruangan. Foto-fotoku beberapa di antaranya bersama istriku berada di sana. Tetapi foto istriku dicoret dengan tinta merah hingga wajahnya nyaris tidak terlihat. Di sebelahnya, ada lilin-lilin yang hampir habis terbakar dan sehelai kain yang aku kenali sebagai syal milik istriku. Dina, apa-apaan ini? Seruku dengan nada marah dan panik. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakangku. Kak, kamu nggak seharusnya ada di sini. Aku berbalik dan melihat Dina berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat dingin, hampir tanpa ekspresi, tapi matanya menyala dengan intensitas yang membuatku bergidik. Apa yang kamu lakukan, Dina? Apa maksud semua ini? Tanyaku, suaraku gemetar. Dina tersenyum kecil, senyuman yang tidak wajar. Aku cuma ingin kakak jati milikku. Mbak nggak perlu ada di antara kita. Ucapan itu membuatku mundur beberapa langkah. Dina, kamu sudah gila. Ini sudah keterlaluan. Namun, Dina tidak terganggu oleh kemarahanku. Ia justru berjalan mendekat dengan langkah pelan tapi pasti. Seperti seorang pemburu yang mengejar mangsanya. Aku nggak gila. Kak, aku cuma tahu apa yang aku inginkan. Dan aku tahu kamu juga menginginkanku. Jangan bohong. Aku menggeleng, mencoba menyangkal semua yang ia katakan. Dina, aku suami kakakmu. Ini salah. Kamu harus berhenti sebelum semuanya hancur. Dina tertawa kecil. Tapi tawa itu dingin, tanpa emosi. Hancur? Tidak, Kak. Justru aku yang akan menyelamatkanmu dari rasa kesepian itu.
Aku merasa dinding seolah menutupiku dari semua arah. Ketegangan semakin memuncak ketika Dina tiba-tiba mengangkat tangannya, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di balik gaunnya pisau kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Kamu harus pilih, Kak, aku atau dia, katanya dengan nada yang tenang tapi mengancam. Darahku membeku. Dina telah kehilangan kendali dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap langkah yang salah bisa membuat situasi ini menjadi lebih buruk. Aku nggak mau pilih siapa-siapa. Dina, letakkan pisau itu, kita bisa bicara baik-baik, kataku dengan hati-hati. Tapi Dina menggelang pelan, air matanya mulai mengalir. Terlalu lama aku hidup di bayangan Mbak. Aku nggak akan kalah lagi. Kak, kamu harus memilih. Di tengah ketegangan itu, suara dering ponselku memecah keheningan. Dina terhenti sejenak, tatapannya bergeser ke arah ponsel yang tergeletak di meja. Di layar, tertera nama istriku yang menelpon dari luar negeri. Momen itu cukup untuk membuatku mengambil langkah cepat ke arah pintu. Dina mencoba menghalangiku, tapi aku berhasil keluar dari kamarnya dan mengunci pintu dari luar. Dari dalam kamar, aku mendengar suara Dina berteriak dan memukul pintu. Kamu nggak akan pernah lepas dariku. Kak, kamu milikku. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Aku tahu, situasi ini telah mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Dina telah berubah menjadi ancaman nyata, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari jeratan ini. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah mengunci Dina di dalam kamarnya, aku duduk di ruang tamu. Tubuhku gemetar dan pikiranku kacau. Dina, yang dulu kupandang sebagai adik ipar yang manis dan tak berdosa, kini berubah menjadi ancaman yang nyata. Dari balik pintu kamarnya, terdengar suara jeritan dan ketukan keras. Ia memanggil namaku, terkadang dengan nada memohon, terkadang dengan ancaman yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukalah, Kak, jangan biarkan aku sendirian di sini. Aku nggak akan menyakitimu, aku janji. Suara Dina berubah-ubah antara lembut dan menyeramkan. Namun, aku tahu aku tidak bisa mempercayainya lagi. Semua bukti yang kutemukan, dari foto-foto hingga syal istriku yang ia simpan, membuatku yakin bahwa Dina sudah melampaui batas kewarasan. Di tengah ketegangan itu, ponselku kembali berdering. Kali ini, itu panggilan dari istriku. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Halo sayang. Suaraku terdengar lemah. Kamu baik-baik saja? Tanya istriku dengan nada cemas. Aku merasa ada yang aneh. Aku mimpi buruk tentang Dina tadi malam, dan aku khawatir. Aku terdiam, tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Akhirnya, aku berkata, sayang, kamu harus pulang secepatnya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Dina. Apa maksudmu? Aku menghela nafas panjang, mencoba menjelaskan situasinya tanpa membuatnya terlalu panik. Dina, dia tidak seperti yang kita pikirkan. Dia mulai kehilangan kendali. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon, tapi aku butuh kamu di sini. Istriku terdiam sejenak sebelum menjawab. Baik, aku akan cari penerbangan paling awal. Kamu hati-hati, ya. Setelah telepon terputus, aku merasa sedikit lega, tapi itu tidak bertahan lama. Dari balik pintu kamar Dina,